Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sebanyak 53 jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo telah teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jatim dari 67 kantong jenazah yang diterima tim DVI. Kini masih ada 11 kantong jenazah yang masih dalam proses identifikasi. Dua jenazah terbaru yang berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jatim adalah Haikal Fadil Al-Fatih, 12 tahun, dan Syamsul Arifin, 18 tahun. Keduanya asal Bangkalan, Madura. Tim DVI Polda Jatim menyebut identifikasi kali ini sudah memasuki fase tersulit karena kondisi jenazah dan juga sampel DNA-nya mulai berkurang maupun dalam kondisi tidak baik. Tim DVI pun membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengidentifikasi 11 jenazah melalui tes DNA. Informasi terkini dari RS Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir. Selamat siang Alfian, bagaimana jalannya proses identifikasi saat ini? Apakah ada kendala yang muncul sudah 2 pekan setelah kejadian? Ya, selamat siang Ihsan dan juga saudara. Begitu memang proses identifikasi yang berlangsung di RS Bayangkara, Surabaya, Polda Jawa Timur masih berlangsung selama 24 jam non-stop oleh tim DVI Polda Jawa Timur, melibatkan juga dari tim Mabes Polri dan lain sebagainya. Ini untuk proses mempercepat proses identifikasi yang dilakukan. Tidak hanya identifikasi, Ihsan dan juga saudara, ada juga rekonsiliasi antropologis dan juga toksikologis yang juga merupakan bagian dari proses identifikasi, mencocokkan data dari antemortem dan juga data postmortem, termasuk juga data medis dan juga susunan gizi, termasuk juga hasil ekstraksi dari DNA para korban. Hingga saat ini memang informasi yang kami dapatkan dari Kabid Dokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol M. Kusnan Marzuki, seluruh sampel DNA dari 67 kantong jenazah yang diterima oleh tim DVI memang sudah dikirim ke Pusdokes Mabes Polri itu, dan hasilnya hingga saat ini sudah terdapat 53 yang berhasil diidentifikasi. Masih ada sisa 11 kantung jenazah yang masih dalam proses identifikasi. Adapun kendala yang dihadapi oleh tim DVI Polda Jawa Timur, Ihsan dan juga saudara, dari 11 kantung jenazah yang masih berada di RS Bayangkara ini adalah sebagian besar merupakan body part begitu atau bagian tubuh yang sudah tidak utuh dan juga tidak memiliki ciri-ciri khusus, sehingga memang membutuhkan waktu agak lama begitu untuk proses identifikasinya dan menunggu hasil dari ekstraksi untuk proses identifikasi yang benar-benar memberikan jawaban yang 99% dinyatakan sesuai dengan data yang diserahkan di antemortem milik dari keluarga korban. Memang itu yang menjadi tantangan utama dari tim DVI Polda Jawa Timur saat ini adalah menunggu dari hasil ekstraksi DNA yang dikirim dari Mabes Polri. Begitu, Ihsan. Masih ada jenazah di 11 kantong yang harus diidentifikasi. Lalu apakah masih ada keluarga yang menunggu di sana? Untuk keluarga yang menunggu memang masih ada. Di sini juga disiapkan tenda khusus bagi keluarga yang menunggu, tepatnya di sebelah dari Rumah Sakit Bayangkara atau di Dinas Kesehatan. Namun dari pantauan kami, Ihsan, dari hari ke hari memang jumlah keluarga yang masih menunggu di sini terus berkurang seiring dengan banyaknya dari jenazah yang berhasil diidentifikasi dan juga sudah diserah terimakan kepada keluarga, termasuk juga 2 jenazah yang baru berhasil diidentifikasi tadi malam juga sudah dikembalikan ke pihak keluarga. Ini memang masih ada keluarga yang menunggu, dan di sini juga pihak dari Polda Jawa Timur maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur memfasilitasi secara penuh bagi keluarga korban yang masih menunggu di sini, baik untuk kebutuhan sandang maupun pangannya. Seperti itu, Ihsan. Alfian, ada potensi tindak pidana dari rubuhnya Ponpes Al-Hozini. Bagaimana penyelidikan polisi sejauh ini? Ya, informasi yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur sendiri, memang hingga saat ini status sudah dinaikkan dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan karena memang ada ditemukan dugaan tindak pidana yang terjadi akibat rubuhnya musola Ponpes Al-Hozini. Sudah ada 17 saksi yang diperiksa begitu, dan juga sudah dilakukan gelar perkara, termasuk juga mengambil beberapa sampel dari reruntuhan untuk diperiksa dan diteliti lebih jauh dan meminta keterangan juga nanti dari para ahli, termasuk itu ahli struktur bangunan dan lain sebagainya, yang dipastikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur sendiri, Ihsan dan juga saudara.
proses hukum tetap berjalan, namun masih dalam kehati-hatian karena tidak dipungkiri juga dari beberapa saksi yang dipanggil ini adalah merupakan saksi dari keluarga korban yang hingga saat ini memang pihak penyidik masih berhati-hati dalam mencari keterangan lebih lanjut agar tidak berpengaruh terhadap psikis dari keluarga korban yang ditinggalkan. Begitu, Isan. Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih kawan-kawan. Saudara, rencananya perbaikan musola Pondok Pesantren Al-Hozini yang ambruk kini tengah menjadi sorotan usai muncul wacana penggunaan APBN untuk perbaikan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saan Mustafa pun meminta hal itu dibahas mendalam terlebih dahulu, sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menyebut belum menerima proposalnya. Di tengah proses identifikasi korban ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Hozini yang masih berlangsung, rencana perbaikan bangunan Ponpes pun kini jadi sorotan. Bangunan Pondok Pesantren Al-Hozini sendiri akan diaudit ulang seluruhnya, khususnya yang berada di sekitar area yang ambruk. Audit ulang ini diperlukan sebelum dikeluarkan rekomendasi perbaikan atau pembongkaran seluruh bangunan agar aman untuk digunakan. Dalam pernyataan yang pernah disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, perbaikan Ponpes Al-Hozini akan didanai oleh pemerintah. Tim dari teman-teman Dirjen Cipta Karya kan ada di seluruh Indonesia, sehingga hopefully kita bisa cepat mengerjakannya untuk seluruh Indonesia. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN-nya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti juga akan terima. Cuma sementara waktu dari APBN. Menanggapi soal penggunaan APBN untuk perbaikan Ponpes, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku belum menerima proposal rencana renovasi Ponpes Al-Hozini menggunakan APBN. Pondok pesantren juga saya belum terima. Saya baru baca di media aja kadang dibiayai pemerintah, tapi saya belum tahu siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya. Sedangkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saan Mustafa menilai rencana tersebut harus dibahas mendalam di internal pemerintahan dan juga DPR. Tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan. Yang kedua tentu dengan DPR juga tentu bicara khususnya dengan Komisi 5 biar apa yang menjadi keputusan Menteri PU untuk membangun pesantren dengan biaya dari APBN ini tidak menimbulkan masalah menimbulkan polemik. Kedepannya, DPR pun mendorong peran pemerintah dalam pengawasan bangunan pondok pesantren. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara dari sisi hukum, polisi telah menaikkan status hukum dan menemukan unsur pidana dalam kasus ambruknya Ponpes di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah saksi juga diperiksa untuk mencari pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur meninggalkan duka dan menyisakan tanya. Salah satu keluarga korban meminta penyebab ambruknya musola Ponpes diungkap agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Polisi pun menyelidiki dugaan kelalaian. Polda Jawa Timur telah melakukan gelar perkara dan menaikkan status hukum dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menemukan adanya unsur pidana dalam ambruknya Ponpes di Buduran, Sidoarjo ini. Melakukan gelar perkara. Jadi kemarin sudah dilakukan gelar perkara yang kemudian hasilnya untuk sejak kemarin juga telah dilakukan peningkatan status dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Secepatnya juga akan mulai melakukan proses dari pemanggilan saksi tentunya, kemudian meminta keterangan ahli yang nantinya menjadi proses keterangan ahli yang menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk proses pembuktian peristiwa pidana. Pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut pihak pembangun gedung dan pemerintah daerah yang bertindak sebagai pengawas juga harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini.
bahwa peristiwa pidananya sudah terjadi, ada orang meninggal, ya, ada orang mati tertimpa gedung, ya, yang seharusnya gedung itu tidak ambruk, gitu, ya. Tetapi karena kelalaian atau apapun namanya, ya, dia ambruk sebelum waktunya. Kalau usia bangunannya sudah 200 tahun mungkin masuk akal kan begitu ya. Tapi ini kan mungkin juga belum sampai puluh tahun gitu, ya, itu bangunan. Nah, karena itu kemudian harus yang ikut bertanggung jawab adalah pasti itu pembangun gedungnya. Ya, pembangun gedungnya sekali juga pihak pengawasnya gitu. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah gitu. Karena bagaimanapun juga perizinan itu dikeluarkan oleh mereka, sekaligus di dalam perizinan itu melekat pengawasan. Sementara itu proses identifikasi jasad korban kini masih berlangsung. Tim Liputan Kompas TV. Kompas Siang masih akan kembali, saudara, dengan informasi seluruh dapur penyedia makanan bergizi gratis atau di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan belum mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Sementara dari 130 pelajar yang mengalami keracunan usai mengonsumsi MPG, 3 orang masih dirawat. Kenaikan harga telur di sejumlah daerah mencapai Rp31.000 per kilogram.